Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita punya Bapa yang sungguh baik. Dia Allah yang setia. Tak pernah habis kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan, saat ini kami menaikkan syukur kami di hadapan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau Bapa yang baik bagi kami Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Menaikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Akan ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri.
Sebab tak pernah habis kasih-Mu dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, sebab besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Besar, katakan besar setiamu. Oh, oh, oh. Besar, sekali lagi katakan besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Engkau Allah yang sangat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Dimanapun kita berada saat hari ini, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat nafas yang masih Tuhan beri, buat kesehatan yang Tuhan beri, buat setiap berkat yang telah. Haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Kami mengucap syukur buat kebaikan yang Kau beri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab tak pernah habis kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa.
Saat hari ini kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah kami ya Roh Kudus. Melawat, menjamah setiap pribadi yang hadir saat hari ini Tuhan. Di tempat ini walaupun yang ada di rumah Bapa. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas dengan apapun. Engkau sanggup hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan menjamah setiap pribadi-pribadi saat hari ini. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sempurna bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Tetap sukacita di hadapan Tuhan, amin. Saya kembali menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah saat hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya Tuhan Yesus luar biasa bagi kehidupan kita. Dia sungguh Allah yang baik bagi kita, amin. Mari beri salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik sebab sungguh Dia amat-amat baik bagi kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saat hari ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Boleh minta jempolnya pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Boleh sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu selalu baru. Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Mari kembali katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama. Saya rindu Bapak Ibu saja katakan Tuhan Yesus baik. Yang di rumah juga ya. Tuhan Yesus baik. Boleh sekali lagi Bapak Ibu. Ho, 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 ho. Untuk selama-lamanya, lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dan untuk selama-lamanya Dia tetap Tuhan yang baik. Oh haleluya. Tuhan Yesus baik. Aku diberkati dan aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati dan aku dilimpahi atas sempurna. Boleh musik muji Tuhan bagiku. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang memberkati kita dimanapun kita berada, amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Mari dengan iman kembali katakan sebab Allah sanggup
sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya kita umat-umat yang diberkati Tuhan. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Baik, kita siapkan persembahan, nanti Kak Olive akan memimpin kita dalam doa persembahan saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Saat ini kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita, dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan terlebih dahulu. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak pernah memberi ular beracun. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih persembahannya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, fokus kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah setiap kehidupan kita hari ini. Apapun pergumulan hidup kita, permasalahan hidup kita, mari kita datang sama Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan saat hari ini. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, dan oleh anugerah-Mu pulihkanlah
bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Biar lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri. Baik jemaat Tuhan, lebih lagi Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami percaya Engkau hadir di sini, Roh Kudus. Biar Engkau yang terus memimpin ibadah kami dari pertengahan sampai akhirnya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biar Engkau yang akan memakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Tema firman Tuhan kita yaitu tetap percaya sekalipun iman tidak terrealisasi. Bapak di Tuhan, kita baca dulu kitab Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai dengan ayat 40. Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel serta para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh
dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia yang tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini, kita lihat bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab, di mana mereka ada yang mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Tapi di sisi lain, ada di antara mereka yang harus mati syahid. Mereka digergaji, ya dikatakan tadi, ya mereka dibunuh dengan pedang, mereka disiksa, dianiaya. Dan hal ini dialami Bapak Ibu juga oleh tokoh-tokoh Alkitab pada waktu itu. Nah, dalam realita hidup ada kalanya apa yang kita imani tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh yang diciptakan dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 40 tadi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana sikap kita ketika iman kita tidak terrealisasi? Yang pertama Bapak Ibu, tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Amin. Kita diajak tetap percaya meskipun apa yang kita imani itu tidak terrealisasi dalam hidup kita. Kita diajar untuk tetap percaya Bapak Ibu, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Satu hal yang perlu kita tanamkan, bukannya Allah tidak mampu atau tidak sanggup menolong kita, tetapi Allah akan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Bapak Ibu Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada satu keluarga, dia punya anak, saat itu dia baru punya anak satu, anak wanita. Keluarga ini suaminya sudah mengenal Kristus tapi istrinya belum. Satu kali anaknya sakit Bapak Ibu. Anak ini sakit, mengalami penyakit yang cukup langka di dunia. Penyakit yang langka di dunia. Jadi Bapak Ibu, akhirnya anak ini dirawat di rumah sakit Harapan Kita. Dan harus masuk ruang ICU. Bapak dikasih Tuhan, 6 hari kalau tidak salah dirawat, anak ini tidak tertolong. Anak ini meninggal. Usianya baru 5 atau 6 tahun. Sebelum anak ini meninggal, Bapak Ibu, ayahnya itu yang sudah percaya kepada Tuhan, entah dia mendapat mimpi atau dia mendapat penglihatan, dia dikasih ayat sama Tuhan. Tuhan suruh dia baca ayat itu. Coba kita baca ayatnya. Bisa tampilkan? 2 Korintus pasal 7 Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Coba kita baca ayat ini Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini
menghasilkan kematian. Rupanya ayah si anak ini dapat ayat ini sebelum anak itu meninggal. Lalu ketika anak itu meninggal, ya, kita bantu layani pengurusannya dan kita makamkan Bapak Ibu. Lalu ayahnya cerita, Pak, saya dapat ayat dari Tuhan. Ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu. Nah rupanya hal ini Bapak Ibu mendatangkan sesuatu yang lebih baik bagi hidup mereka. Meskipun saat itu mereka mengalami kedukacitaan, kehilangan anak yang mereka kasihi. Kenapa Bapak Ibu? Dikatakan Tuhan menyediakan yang lebih baik. Yang pertama Bapak. Yang pertama, akhirnya melalui peristiwa ini istrinya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia mendapatkan anak kembali. Tuhan ganti anak yang meninggal. Dan hari ini keluarga ini jadi keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, di sini kita diajar ketika iman kita tidak terrealisasi, kita jadi tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Ini mesti kita pahami dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika iman tidak terrealisasi? Alkitab mengajarkan kita tetap tekun, tetap tekun. Kata tekun di sini dari bahasa aslinya yang seringkali digambarkan seperti seorang yang tidak dibelokkan dari tujuannya. Tetap melakukan bagiannya dengan setia dan tetap taat sekalipun dalam keadaan situasi yang sulit. Bapak Ibu, kata tekun di sini dari bahasa aslinya seringkali digambarkan seperti seorang yang tidak dibelokkan dari tujuannya. Tetap melakukan bagiannya dengan setia dan tetap taat sekalipun dalam keadaan dan situasi yang sulit. Bapak Ibu, kita diajarkan kembali pagi ini untuk tetap tekun meskipun iman yang kita imani tidak terrealisasi. Tekun Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, seorang pelari Jepang jadi mengikuti satu lomba lari estafet Bapak Ibu. Jadi mereka beregu. Ketika dia sedang lari Bapak Ibu, sudah ingin menuju ya etape berikutnya. Tiba-tiba dia jatuh Bapak Ibu. Ternyata kakinya patah. Tapi dia tidak nyerah Bapak Ibu. Dia tetap berjalan meskipun pakai dengkul Bapak Ibu. Jadi sambil kita tuh lagi berlutut pakai dengkul. Dia jalan Bapak Ibu, tangannya di aspal, kakinya juga dia terus melangkah. Panitia ingin menyetop dia, tapi orangnya tidak mau. Dia tetap lakukan. Sampai kakinya berdarah-darah Bapak Ibu. Lalu ketika sampai ke tempat di mana temannya harus ambil tongkat estafetnya, kemudian temannya lari. Dan berita itu jadi berita yang viral pada waktu itu. Bapak Ibu, dan akhirnya panitia memberikan penghormatan kepada regu tim dari Jepang ini yang tetap tekun Bapak Ibu. Meskipun saat itu dia sedang mengalami hal yang sulit. Dia mengalami kecelakaan Bapak Ibu. Salah satu teman atau regunya mengalami kecelakaan. Tetapi mereka tidak nyerah Bapak Ibu. Mereka tetap tekun. Meskipun mereka kalah, tapi mereka tetap melakukan bagian mereka. Hari ini Ibu Bapak kasihan Tuhan, mungkin kita sedang menghadapi masa-masa yang tetap sulit. Tapi kita diingatkan, kita harus tetap tekun. Ya. Jangan dibelokkan dari tujuan yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Tetap melakukan bagian kita dengan setia Bapak Ibu.
tetap melakukan bagian kita dengan setia, tetap taat. Sekalipun kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika iman kita tidak terrealisasi? Yang ketiga, Alkitab mengajarkan tetap fokus kepada Yesus. Bapak Ibu Tuhan, kata tertuju dari Ibrani pasal 12 ayat 2 itu artinya tidak memalingkan perhatian. Tidak memalingkan perhatian. Kita harus tetap fokus kepada Yesus. Karena Yesus yang memimpin iman kita. Di sini kita diajar untuk mempercayakan hidup kita pada pimpinan Tuhan. Kalau kita lihat gambar di situ Bapak Ibu, itu gambar ketika Petrus ditolong Tuhan. Tapi sebelum dia tenggelam ke air, dia pernah berkata kepada Yesus, Tuhan, biarlah aku turun dan aku juga berjalan di atas air. Kata Yesus, mari. Apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air saat itu Bapak Ibu? Karena dia fokus melihat Tuhan Yesus. Ketika dia mulai dipengaruhi oleh sekelilingnya, angin, ombak, akhirnya Petrus tenggelam. Ibu, bapak, saudara kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan, apapun situasi yang kita hadapi, biarlah kita tetap memiliki iman yang terus berfokus kepada Tuhan Yesus. Fokuskan iman kita kepada Yesus. Kita percaya apa yang kita imani kepada Yesus, kalau kita tetap fokus kepada Dia, Dia tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita dikalahkan oleh situasi kondisi di sekeliling kita, di sekitar kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi kondisi kita bisa tambah lemah. Bahkan orang jadi tambah takut kalau dengar berita A, berita B. Bapak Ibu, hari-hari ini kita terus berperang menghadapi namanya berita bohong, hoax. Itu Bapak Ibu, itu berita hoax itu begitu luar biasa. Sengaja dibuat oleh orang-orang. Akhirnya orang-orang tuh lebih terpengaruh dengan berita-berita hoax daripada berita-berita yang benar. Untuk itu pada hari ini jangan kita dibiarkan terpengaruh dengan berita-berita seperti itu atau keadaan di sekitar kita. Biarlah kita tetap diajar untuk memiliki iman yang tetap berfokus kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kalau kita melakukan iman kita yang tetap berfokus kepada Yesus, kita percaya Tuhan tidak tinggal diam buat hidup kita Bapak Ibu. Untuk itu biarlah kita mau tetap fokus dalam kita mengiring kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita puja tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah, kata Alkitab. Mari kita tetap fokuskan iman kita kepada Dia. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana sikap kita ketika iman kita terrealisasi? Di sini kita diajar untuk apa? Memiliki pemahaman bahwa iman kita disempurnakan. Bapak Ibu Tuhan, kata sempurna Bapak Ibu dari bahasa aslinya itu kita lihat bahwa artinya komplit, ya, sempurna. Dengan arti bahwa ketika sesuatu yang kita imani tidak terrealisasi dan kita tetap percaya, maka iman kita menuju kepada kesempurnaan, bukan sebaliknya Bapak Ibu. Saya ulangi. Ketika sesuatu kita imani tidak terrealisasi,
dan kita tetap percaya, maka iman kita sedang menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau bagi hidup kita, bukan sebaliknya Bapak Ibu. Makanya di sini kita diajar untuk apa? Tidak gampang lemah, undur dari Tuhan ketika situasi kondisi yang sulit kita hadapi. Justru sekali lagi Bapak Ibu, ketika iman kita tidak terrealisasi, tetapi kita tetap percaya kepada Dia, kepada Yesus, maka iman kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Sedang menuju kepada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mari kita terus memahami akan hal ini. Memang kadang-kala tidak mudah Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Tetapi di sini kita lihat betapa berharganya iman seseorang di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dalam kitab Ibrani juga, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak dikasih dalam Tuhan, mari kita terus tunjukkan iman percaya kita kepada Dia. Meskipun hari-hari ini kita seringkali menghadapi masa-masa yang sulit yang kita hadapi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tutup. Bapak Ibu pernah mendengar lagu judulnya It Is Well. Ya. Nyamanlah jiwaku, tenanglah jiwaku. Ini lagu dibuat ketika keluarga ini menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita tahu Bapak Ibu, keluarga ini ingin mengikuti satu perjalanan penginjilan, pelayanan menuju ke Inggris. Bapak Ibu, ya. Lalu keluarga ini ikut satu penginjilan yang akan dilakukan oleh seorang bernama D.L. Moody. Kapal yang mereka tumpangi di tengah jalan karam, anak-anak mereka mati tenggelam. Istrinya selamat. Si bapak itu dia tidak ikut dalam misi itu, kan tiba-tiba ada urusan mendadak, dia tidak bisa ikut. Lalu dia diberi kabar bahwa anak-anaknya mati tenggelam dalam misi pelayanan menuju ke Inggris. Lalu akhirnya si bapak ini dia menuju atau menghampiri istrinya. Dia lewati laut yang sama. Dia melihat tempat kapal anak dan istrinya itu tenggelam. Dalam keadaan seperti itu, dia mendapatkan sesuatu di dalam hatinya. Dan ada suara yang berkata di dalam hatinya, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Bapak dikasih Tuhan, kadangkala apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita imani, bisa tidak jadi kenyataan. Makanya Bapak Ibu Tuhan, justru pada saat kita mengimani dan iman kita tidak terrealisasi dan kita tetap percaya kepada Tuhan, iman kita sedang menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau buat hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Tanyakan lagu hatiku percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, tapi biar kita memiliki hati yang percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Nyanyikan lagu dari pertama, Bapak Ibu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari katakan, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tetap nyanyikan lagu ini. Nyatakan iman kita terus kepada Dia. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita nyanyikan lagi kembali. Mari Bapak Ibu didoakan, baik yang ada di tempat ibu, ada di rumah. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan diangkat pada saat ini, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah mereka Tuhan, jamah keadaan mereka, tolong hidup mereka Tuhan. Ajar mereka tetap memiliki iman yang tetap berfokus kepada Engkau Yesus. Biarlah iman mereka tidak lemah, iman mereka tetap kuat. Dalam nama Yesus, meskipun apa yang mereka imani tidak terrealisasi, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dan kami percaya iman kami sedang menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau. Tuhan, Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu Tuhan. Tolong mereka, tolong terus memiliki iman yang tetap berfokus kepadamu Yesus. Tuhan, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, studi anak mereka. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Dan juga terlebih lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun, dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami selalu. Terima kasih Bapa. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Tuhan sudah janjikan dan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Di nama Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya kita telah diberkati dan dengan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita fokus melayani Tuhan, melangkah dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saat memberi dengan penuh sukacita kembali dari sebelah kiri dan sebelah kanan terlebih dahulu. Saat memberi. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan Tuhanmu tak pernah memberi ular beracun. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Baru dengan iman kembali katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 29 Agustus 2021. Yang pertama, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kelas kelima pemuridan Jemaat GBI dan Alamat Geraha Pena telah dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Agustus 2021. Kelas selanjutnya, hari Rabu. Kelas selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 September 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 3 September 2021 pukul 18.30. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah harap mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan Alamat Geraha Pena. Selanjutnya ibadah raya pada hari Minggu 5 September 2021 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga, ibadah kedua dan ketiga di Gedung Geraha Pena lantai 4 pada pukul 9 dan pukul 11. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan Alamat Geraha Pena. Laporan keuangan Ruko dapat dilihat dalam tayangan. Saldo di BCA saat ini ada Rp2.377.528. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dan Alamat Geraha Pena dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat Minggu 29 Agustus 2021. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita mau akhir ibadah kita. Tanyakan lagu Sebab Kau Besar, Perbuatanmu Ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati ibadah kami yang pertama hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Sebelum kami pulang, kembali kami mohon berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati seluruh jemaat GB Geraha Pena di mana mereka berada. Berkati rumah tangga, studi, berkati usaha, pekerjaan, berkati kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Barita Siahaan dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan dia, pulihkan dia. Tuhan juga tolong Pak Irwan yang mengalami kecelakaan, Tuhan pulihkan dia. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang sedang sakit, yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu, dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri akan menyembuhkan mereka, kuasa-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti akan pulihkan keadaan bangsa negara kami dari akibat dampak COVID-19 ini. Dalam nama Yesus kami memberkati Indonesia. Kami memberkati pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati Pak Jokowi sebagai presiden bersama wakil presiden Pak Ma'ruf Amin. Kami memberkati TNI, Polri. Kami memberkati Tuhan tanah negeri Indonesia, hasil laut Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami mau pulang. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan arahkan hatimu. Dan sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bertemu lagi minggu depan. God bless you.